Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Damana Putra dengan NPM 233402283 dari kelas E. Dalam video ini saya akan membahas kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu serangkaian kebakaran kilang minyak milik PT Pertamina dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kasus ini menjadi pembelajaran penting dalam penerapan sistem Health, Safety, and Environment atau HSE, khususnya di industri migas yang penuh risiko tinggi. Yang pertama, bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Dalam lingkungan kerja kilang minyak, berbagai bahaya potensial bisa terjadi kapan saja. Beberapa jenis bahaya yang seharusnya diantisipasi Pertamina antara lain: yang pertama, bahaya kebakaran dan ledakan. Ini merupakan risiko paling besar di kilang minyak, karena bahan bakar sangat mudah terbakar. Sumbernya bisa berasal dari kebocoran pipa, korsleting listrik, atau pemicu panas seperti pengelasan, paparan bahan kimia beracun, gas seperti H2S, benzena, dan amonia bisa membahayakan kesehatan pekerja jika terhirup atau bersentuhan langsung. Yang kedua, ada kebocoran dan tumpahan minyak. Tumpahan bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga bisa memicu kebakaran jika mengenai area panas. Yang ketiga, ada kesalahan manusia atau human error. Banyak insiden terjadi karena kelalaian, kelelahan kerja, atau minimnya pelatihan keselamatan. Yang terakhir, ada kegagalan peralatan dan sistem, seperti sistem alarm yang tidak berfungsi, tangki bocor, atau sistem pemadam otomatis yang gagal bekerja saat dibutuhkan. Yang kedua, cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Untuk mengendalikan berbagai bahaya tersebut, perusahaan wajib menerapkan prinsip hierarki pengendalian risiko dari yang paling efektif hingga paling dasar. Yang pertama, eliminasi dan substitusi. Menghilangkan sumber bahaya atau mengganti proses yang lebih aman, misalnya mengganti bahan kimia yang sangat reaktif dengan yang lebih stabil. Yang kedua, rekayasa teknis, seperti pemasangan detektor gas, sistem pemadam otomatis, firewall, dan instalasi tahan ledakan. Yang ketiga, ada pengendalian administratif, meliputi SOP, pelatihan keselamatan, pembatasan akses area berbahaya, dan jadwal pemeliharaan rutin. Yang keempat, ada penerapan APD, seperti baju tahan api, helm keselamatan, kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker respirator. Yang terakhir, ada latihan tanggap darurat. Seluruh pekerja harus dilatih secara berkala untuk menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran besar atau tumpahan bahan kimia. Yang ketiga, standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri. Dalam industri migas, standar operasional HSE wajib diterapkan secara ketat. Beberapa di antaranya: yang pertama, sistem manajemen ketiga berdasarkan PP 050 tahun 2012. Yang selanjutnya ada ISO 45001 untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, ada ISO 14001 untuk pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya ada API standar dari American Petroleum Institute, seperti API RP 752 untuk perlindungan fasilitas dari dampak ledakan. Yang terakhir, ada NFPA untuk sistem deteksi dan pemadaman kebakaran. Selain itu, perusahaan wajib memiliki permit to work sistem perizinan sebelum melakukan pekerjaan berisiko seperti pengelasan. Selanjutnya, hazard identification and risk assessment, penilaian bahaya yang dilakukan sebelum mulai proyek atau aktivitas baru. Yang terakhir, ada emergency response plan, prosedur darurat untuk evakuasi, penyelamatan, dan penanggulangan kebakaran. Kasus kebakaran kilang Pertamina adalah peringatan penting bahwa sistem HSE bukan sekedar dokumen formalitas, tapi harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama dan manajemen hingga operator di lapangan. Dengan sistem HSE yang kuat, insiden bisa dicegah, nyawa bisa diselamatkan, dan keberlangsungan bisnis juga bisa terjaga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.